selama ini orang tua kan kapan mlebune? Iya, Kok itu malah pertanyaan yang gurune sering muncul itu. enak-enakan padahal guru itu ya sudah berjibaku piye carane mengajar anak-anak supaya iso dan sebagainya. Dia berada di Irian Jaya. Tetapi pembelajarannya dari Semarang. Kayak ngopo aku bilang gitu. Coba aku pengen lihat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tripod PW3 Podcast. Pemirsa, ini podcast pertama kalinya Tripod bersama dengan saya Nur Mursidah sebagai host di sini. Tripod akan membahas seputar tentang dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 menjadi momok bagi seluruh dunia, terutama dunia pendidikan. Kita dipaksa untuk beranjak dari zona nyaman untuk menghadapi perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun satu hal yang pasti, kualitas dan kapasitas pemimpin menentukan arah kebijakan untuk menghadapi permasalahan ini. Hari ini sudah bersama saya, tamu perdana kita Bapak Sutikno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah masih tetap hidup sampai saat ini. Alhamdulillah. Kayaknya hari ini ceria sekali. Insya Allah harus tetap jaga stamina dan keceriaan. Boleh dong Pak, kita di sini pengen tahu sosok Bapak lebih jauh. Jadi bisa perkenalan nih dengan pemirsa, nama Bapak siapa lengkapnya, dari mana asalnya. Oh gitu ya. Perkenalkan, saya dari kecil sudah diberi nama Sutikno oleh orang tua saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun nama itu masih melekat pada diri saya. Saya dilahirkan di Kudus sekitar 49 tahun yang lalu. Dan insya Allah di bulan Agustus ini saya memasuki usia yang ke-50 sebentar lagi. Jadi sudah hampir separuh abad. Semoga selalu sehat ya Pak. Amin, nanti amin ulang ya tahun rabbal ya, alamin. selalu diberi kesehatan. Ya, nanti. Nah berarti Pak Tik ini aslinya bukan dari Semarang ya Pak? Bukan, saya dari Kudus yang sudah masuk Semarang sejak tahun 1993. Nah, berarti meskipun bukan orang Semarang, ketika sudah berada di Semarang, menjadi warga Semarang, sudah mengabdikan diri untuk dunia pendidikan ini ya Pak? Insya Allah ya, sejak 1993 saya memulai hidup dengan memasuki dunia pendidikan. Karena tahun 1993 itu saya mau mulai masuk kuliah di IKIP pada waktu itu. Dan sejak itu pula sampai sekarang saya tetap berkecimpung di bidang pendidikan. Gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi pertama kali ngajar nih Pak, Bapak saat itu ditempatkan di mana? Begitu lulus, saya masih ingat itu ketika habis wisuda di Kelot tahun 1996 karena dulu saya mengikuti PGSD itu 3 tahun lamanya. Kalau sekarang sudah 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Tapi berjalannya normalnya itu ada 4 PGSD 2D itu 2 tahun. Tapi untuk saya kemarin itu selama 3 tahun. PPL-nya itu hampir 1 semester sendiri. Jadi begitu di wisuda, kemudian saya diajak pulang oleh orang tua, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya pengen hidup di Semarang dan mau melanjutkan pendidikan lagi di Semarang. Hebat. Apa saat itu juga ada mungkin sudah ada gandengan itu di Semarang? Oh tidak ada. Oh tidak ada. Berarti... tidak ada, saya belum ada wacana seperti itu. Tapi aku pengen harus sarjana pada waktu itu. Berarti murni pengen mengembangkan diri untuk menjadi lebih ya Pak ya dalam dunia pendidikan itu sendiri. Insya Allah itu menjadi program saya harus bisa ngangkat orang tua saya harus menjadi seseorang yang berguna bagi orang tua saya, lewat jalur pendidikan inilah yang saya mampu untuk saya karuni, begitu Pak. Nah setelah menjadi guru nih Pak, ini langsung ditempatkan di Ngalian atau mungkin di Semarang di bagian lain seperti itu? Ceritanya panjang sekali Mbak. Saya itu pernah menjadi Wiyata Bakti pertama. 96 itu saya melamar di SD Perumnas Kerapia. Nah, yang sekarang SD Kerapia itu. Yeah. Selama 1 tahun,
Kemudian saya mencoba untuk melamar di YPI Nasima, Ya. itu juga sampai tahun 1999. Dalam perjalanannya itu tiba-tiba saya dapat panggilan untuk menjadi CPNS. Alhamdulillah. Nah, itu menjadi suatu dilema. Harus saya angkati atau saya lepas. Tapi karena dorongan orang tua pada waktu itu, mungkin karena saya berada di ambang kebimbangan, Ya. nah, karena di sini saya sudah mapan, apakah harus mengangkati yang ini? Karena apa? Saya diangkat di Subah Batang. Jadi Seperti itu. saya berpikir, Subah Batang itu mana? Haruskah melalui Alas Roban? Saya bilang gitu. Iya, waduh, melemahkan semangat saya pada waktu itu. Iya, iya. Aku harus di sini aja kalau gitu. Tapi karena tekad bulat dan keinginan orang tua, akhirnya saya ya udah, aku akan mengikuti jejak apa yang menjadi kehendak orang tuaku. Dan alhamdulillah saya sampai di sana itu sore mencari sekolahan itu. Ya. Ya jenenge wong golek kehidupan. Saya ditanya, nanti sampai sana kira-kira tidur di mana? Aku tidur di masjid, saya bilang gitu. Alhamdulillah sampai 11 tahun saya di sana. Lama sekali ternyata. Iya. Kemudian tahun 2010 akhir, tanggal 9 November, saya mutasi di Ngalian 1. Nah saat itulah mulai tinggal di Semarang Iya. ya Pak, di Ngalian 1 itu ya. Kalau di Subahnya saya laju, Mbak. Laju dari Semarang. Dari Semarang. Karena Meskipun di istri di Subah Semarang, ya. Meskipun saat itu ada di luar kota di Batang gitu Iya. ya, tapi tinggalnya tetap di Semarang. Iya, setiap hari harus melaju sejauh 70 km. Satu kali perjalanan naik bis. Dilalui dengan ikhlas, Iya. dengan Disitulah inspirasi Iya. selalu timbul. Karena begitu saya naik bis, saya harus menyediakan kertas dan ballpoint. Saya harus membuat apa di sini? Saya harus bergerak apa di sana nanti? Sudah saya planningkan sejak saya naik bis itu. Iya, berarti bis itu bukan hanya tempat untuk melamun ya Pak ya, tapi Betul. mencari inspirasi kita, membuat Iya. kita lebih produktif lagi, Iya. ya seperti itu. Gitu. Ya. Iya. Bagus sekali itu Pak. Nah, setelah di Ngalian 1 ini Pak, setelah itu berarti karirnya tetap di Ngalian 1, terus diangkat jadi kepala sekolah, juga posisi masih di situ. Itu ceritanya saya diminta oleh kepala sekolah saya, pengawas saya untuk mencoba mengikuti seleksi kepala sekolah pada tahun 2016. Jadi 9 November 2010 SK saya turun di Semarang. Ya. Kemudian 2016 tanggal 25 Agustus saya harus mutasi lagi, Ya. dipercaya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD Wonosari 1. Katanya konon SD yang sangat basah pada waktu itu. Basah apanya itu Pak? Basah karena setiap tahunnya dapat kiriman. Kiriman kebasahan itulah yang menjadi suatu, wah ini tantangan bagi saya ini. Ini bukan lagi sebagai condro dimukul lagi, Iya. tapi lebih mendalam dari itu. Saya harus bisa. Nah, alhamdulillah dari situ sudah setiap bulan Februari itu, wah ceritanya panjang itu, Mbak. Kalau tak ceritakan nggak sampai ini, nggak selesai. Bisa bersambung dan bersambung. Nanti itu. buat cerita aja ya Pak ya. Iya, liku-liku saya itu buat sangat-sangat. buku aja. Kalau tak ceritakan mungkin ada yang nangis, ada yang teriak-teriak. Begitu, Mbak. Iya. Terus setelah itu Pak, ketika jadi ketika jadi kepala sekolah itu, otomatis Bapak kan ikut dalam organisasi K3S nih. Nah saat diangkat menjadi kepala sekolah, apakah otomatis langsung menjadi pengurus, apa masih menjadi anggota biasa K3S biasa? Ketika itu 2016 saya mengikuti, kemudian begitu ada semacam pergantian, saya dimasukkan. Kala itu saya memegang pengembangan profesi. Saya bertanya, pengembangan profesi ki opo? Wah,
Lah ini campur aduk ini. Intinya saya harus mengembangkan SDM yang ada di Ngalian ini. Profesi teman-teman GTK harus kami handle, kami tangani. Berat sekali ternyata. Enak bagian humas yo, enak bagian kurikulum ya. Ternyata loh, antara kurikulum sama ini harus kerjasama juga ini. Sehingga kemana-mana saya harus dibawa oleh ketua. Pada waktu itu ketuanya masih Pak Mul. Nah, terus berjalannya waktu ganti Pak Kuswardono, masih pada posisi yang sama, dikembangkan di situ. Nah ternyata mungkin saat itu saling itu ya, lihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal itu butuh koordinasi dengan yang lain untuk bisa berjalan ya Pak ya. Nah, semua harus kita syukuri juga sih Mbak. Kalau melihat orang enak belum tentu enak beneran. Nah, seperti tadi memang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sebelah. Iya. Padahal kita harus kerjasama bagaimana menghijaukan semuanya. Tidak hanya rumputnya sendiri ya. Nah ini Pak, setelah itu karir Bapak kan diangkat menjadi K3S nih, ketuanya ya. Ketua K3S itu mulai kapan itu Pak? Itu berdasarkan raker pada tahun 2020. 2020. Ya. Wah, berarti itu masih masa pandemi, pas pandemi itu. Pas. Yeah. Nah, pandemi itu kan 6 Maret ya. 6 Maret 2020. Saya melihat, wah kalau kayak gini harus dibawa kemana ini K3S. Nah, pada waktu itu tepatnya tanggal 30 Oktober tahun 2020 ada yang namanya raker Mbak. Di Ngalian itu K3S setiap bulan Oktober diambil di minggu terakhir melaksanakan raker yang mana tujuan dan maksudnya adalah mengevaluasi kegiatan selama 1 tahun itu. Dan pada tahun 2000 itu ketua K3S masa kerjanya sudah habis ya. Akhirnya ya berjibaku, terjadilah pemilihan suara yang dilaksanakan di mana itu di Mbuja sana. Dalam kondisi masih COVID, jadi kami harus melaksanakan protokol kesehatan tetap juga. Ya Pak ya, dimanapun kita harus menjadi contoh yang baik ketika kita melaksanakan kegiatan seperti itu. Prokesnya harus tetap ketat. Harus. Itu bulan apa itu Pak? Pengangkatannya itu Bapak? Oktober 2020. Oktober 2020. Nah, dari situ kami masih belajar sama ketua yang lama, saya harus bagaimana. Oke, saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan amanat dari Bapak Ibu semuanya. Jadi per tahun 2020 masa kerja kami sampai tahun 2023. Nah, saat itu nih Pak, ketika Pak Tek diangkat menjadi ketua K3S ini, pasti kan ada yang terlintas pertama kali karena kan masa pandemi itu berbeda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu mungkin bisa melanjutkan visi misi yang sebelumnya, tapi kalau saat pandemi seperti itu otomatis kan ada perubahan yang sangat besar sekali itu. Nah, yang terlintas pertama kali nih di pikiran Pak Tekno ini apa ini Pak? Saya kagetnya gini, PTM tidak boleh tatap muka, terus kon ngopo? Nah ini betul saat itu kon kita harus adaptasi. Ini ya, padahal teman-teman kami, saya pribadi juga, kon dolanan pulsa piye ya terbatas, IT juga masih terbatas. Terus piye pembelajaran harus online. Online-nya koyok ngopo. Ya inilah yang terpikir dalam hati sanubari kami. Terus saya coba, alhamdulillah saya punya teman tidur, teman komunikasi. Wah, cocok nih. Yang bisa saya ajak ngobrol tentang ya, pendidikan ya? Juga, karena beliau juga membawai pendidikan juga. Dari situ saya menggali. Karena sebelumnya itu kan setiap tahun sekali saya selalu dimintai masukan oleh sebuah yayasan pendidikan. Nah,
ketika saya ditempatkan di SD Tambah Haji 5, flashback kembali ke belakang sebentar ya Mbak. Iya, flashback sebentar, Saya Pak. harus melaksanakan kegiatan yang namanya pembelajaran karakter. Di situ harus 5 hari kerja. Iya. Ketika hari raya saya datang ke pemilik yayasan. Sekarang ditugaskan di mana? SD Tambah Haji 5 Pak. Gimana rasanya? Kaget Pak. Kok bisa kaget? 5 hari kerja. Langsung dijawab, loh 5 hari kerja itu kan sudah kamu laksanakan 15 tahun yang lalu. Kenapa kaget? Iya. Karena 15 tahun yang lalu sarprasnya lengkap, saya bilang gitu. Nah, sekarang di situ ya saya harus menata ulang karena sarprasnya tidak seperti dulu. Kalau yang dulu yang ada itu kan ada yang namanya kantin, ada makan siang disiapkan, dan kegiatannya setelah jam 1 siang itu adalah kegiatan ekstra yang sifatnya menyenangkan. Dan begitu saya 5 hari kerja di situ ya kaget, saya harus kemana, harus gimana. Jadi itu diingatkan lagi ketika Pak Tek masih wiyata dulu Iya, di swasta itu ya Pak ya. 15 tahun yang lalu gitu. Ternyata itu membawa itu sendiri ya, model kita ternyata. Ya terus terang saya kiblatnya dari situ belajarnya. Saya harus membuat setelah anak-anak istirahat siang isoma suasana yang menyenangkan. Jangan ada pembelajaran yang sifatnya memeras otak. Harus riang gembira. Dari situlah saya mencoba untuk menyusun sesuatu strategi di sekolah saya yang notabene aku juga kaget harus bisa melaksanakan di situ. Gimana SDM-nya juga ya yang namanya sekolah negeri di tengah-tengah perkampungan ya sama-sama tahu harus komunikasi dan komunikasi supaya itu bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak. Yeah, Kita kembali lagi nih Pak, ketika pas menjadi ketua K3S ini otomatis setelah itu menyusun visi misi. Karena itu kalau kita tidak dipikirkan dari awal kan tidak mungkin berjalan. Nah, visi misi yang dicetuskan oleh panjenengan Pak Tek ini apa? Kalau K3S itu kan ruang lingkupnya adalah kelompok kerja kepala sekolah ya Mbak. Didikan kami ya kepala sekolah dulu. Karena objek yang ada di hadapan kami adalah kepala sekolah. Belum sampai kepada teman-teman yang ada di lapangan. Nanti teman-teman yang di lapangan itulah yang akan menjadi bidikan keduanya. Jadi visi kami adalah mewujudkan kompetensi kepala sekolah yang betul-betul profesional. Profesional di segala bidang. Lah, di masa seperti inilah yang harus kita pinter-pinter berinovasi merubah mindset teman-teman itu sendiri. Iya. Karena dari zona yang istilahnya nyaman harus berubah 180 derajat. Betul. Ini yang aduh gimana ya? Dari yang notabene mesin ketik manual harus menggunakan laptop. Ini sudah merupakan suatu perubahan yang sangat-sangat memecah kepala kita. Memecah otak, memeras otak kita. Jadi harus sabar-sabar. Kadang ya emosi juga muncul. Iya. Sabar itu manusiawi aku. hal yang manusiawi sekali ya karena Pak. Teman-teman kami juga tidak sama dengan kami. Ada yang A, B, C. Jadi kami harus bisa menempatkan di antara A, B, C itu sendiri. Jadi otomatis bidikan pertama tetap kepala sekolah, Iya, bagaimana memberi contoh iya, kepada guru-guru yang lain, iya, terutama dalam menghadapi perubahan yang seperti ini. Harus kepala sekolah punya tanggung jawab penuh terhadap teman-teman di lapangan. Itu. Bagus. Kita lanjut lagi ya Pak. Kalau tadi sudah visi misi, sekarang program unggulan yang ingin Pak Tek capai apa yang kira-kira untuk menyukseskan program Pak Tek sebagai ketua K3S? Ini adalah suatu new normal Mbak. Program itu kan disusun pada tahun 2020 kemarin. Dan ini untuk program unggulan kami yang akan datang yang insya Allah bulan Oktober, saya akan menekankan pada bidang IT. Pembelajaran di bidang IT. Ini untuk semua guru di ngalian gitu? Semua guru. Nanti saya akan menugaskan teman-teman yang berada di profesi, pengembangan profesi untuk bisa memaksimalkan di situ. Karena dalam perjalanannya nanti
ini anggapan saya ya Mbak, Iya. sekolah itu hanya sebagai sebuah lembaga administratif. Saya katakan sebagai lembaga administratif itu apa? Karena tidak menjadikan sekolah sebagai sumber yang utama. Insya Allah kalau kita bercermin kepada dunia global, pendidikan global, itu banyak teman-teman kita yang belajar tidak dari sekolah, Betul itu, Pak. dari alam terbuka itu lebih mewakili. Dari mana saja ya kita bisa mengambil ilmu Iya, itu. betul. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini, belajar tidak hanya dari sekolah, tapi Betul. untuk menguasai IT, menguasai kemampuan kita untuk berkreasi, itu kan bisa dari mana saja inspirasinya. Iya. Termasuk tadi Pak Tik mencoba untuk memprogramkan program unggulan bagi guru-guru di Ngalian untuk menguasai IT gitu ya Pak ya. Alhamdulillah dari dana BOS itu sudah bisa diplotkan untuk kegiatan tersebut. Ada peningkatan sumber daya teman-teman, kompetensi anak teman-teman. Dari kepala sekolah, dari guru, dari operator, itu nanti akan kita beri job tersendiri untuk diberikan pelatihan, diklat gitu, semacam itu. Berarti otomatis itu sudah mendapat dukungan dari semua kepala sekolah yang ada di Ngalian, juga dari UPTD-nya juga ini. Iya, tidak hanya di Ngalian, nanti insya Allah di lingkup dinas kota pun akan berjalan bersama-sama itu. Itu sudah merupakan program kita bersama, dan insya Allah untuk Ngalian saya berharap untuk bisa lebih cepat dari apa yang ada. Karena IT di Ngalian harus kita maksimalkan. Tanpa itu kita bisa dikatakan bohong dalam mengajar. Karena kita dituntut kok untuk bisa di berbagai menjelajah di berbagai bidang. Karena selama ini orang tua kan kapan melebuni, kok malah gurune enak-enakan, padahal guru itu ya sudah berjibaku piye carane mengajar anak-anak supaya iso dan sebagainya. Kemarin saya melihat sebuah film di televisi itu. Apa itu, Pak? Paginya anak itu sekolah, kemudian sore sampai malam ngamen. Saya bertanya dalam hati, ngene kok bocah dikon pinter. Gurune nih botangi rak bakal iso pinter. Karena apa? Waktu anak belajar hilang. Diminta untuk berjibaku menghadapi tantangan hidup. Karena apa? Orang tuanya, kembali ke orang tua, ekonomi orang tuanya nggak bisa. Akhirnya anak harus ditugaskan untuk bekerja lah. Paginya dibangunkan sudah kecapean karena ngamen semalaman tadi. Paginya saya bangun di depan rumah saya melihat ada dua anak bermain, yang satu dari SD negeri, yang satu dari SD swasta, sama-sama bermain. Saya enak, wah lihat. Jam semene, jam 7.30 mereka masih bermain, belum mandi. Saya lihat ke belakang, anakku sudah mandi, berhadapan dengan laptop, sudah berseragam. Wah, ini ada kesenjangan ini berarti di sini. Karena semuanya kembali lagi ke orang tuanya. Tidak semua orang tua bisa mendampingi, bisa memfasilitasi anak. Iya. Nah, beruntung sekali ya Pak, yang orang tuanya itu bisa kerjasama dengan sekolah, belajar di rumah itu, tapi beberapa kan tidak seperti itu. Iya, betul itu. Inilah contoh kesenjangan yang terjadi. Maka saya berpikir piye carane menghadapi ini semua. Sing ning dalan tetep iso mlebu. Terus piye? Lah ini nanti akan menjadi PR saya ketika bulan Oktober, ketika ada raker. Yuk kita bersama-sama menghadapi tantangan ini. Saya akan membawa masalah ini di ranah rapat itu. Maka yuk dari sini kita persiapkan kompetensi kita di bidang IT harus kita maksimalkan. Semoga sukses ya Pak ya nanti acaranya ya Pak. Amin. Terus kalau itu tadi keunggulannya, kira-kira kendala apa yang dihadapi Pak Tik untuk mensukseskan program-program yang sudah dicanangkan di K3S itu sendiri? Kalau bicara kendala saya kategorikan dalam 3 hal Mbak. Yang pertama adalah SDM, yang kedua adalah sarpras, yang ketiga itu adalah kesempatan. Nah, kesempatan. Iya, kesempatan. Kalau sudah bisa semuanya, kesempatan nggak ada terus piye? Nah, sini. SDM-nya siap, perlengkapan siap, kesempatannya ora ono.
Tapi karena kesibukan. kalau melihat masa-masa seperti ini, anak-anak masih daring seperti ini, kesempatan untuk belajar lebih itu kan berarti lebih leluasa toh Pak? Kalau belajarnya leluasa itu belajar dengan alam dia. Enggak, yang maksudnya yang untuk guru-guru, yang guru-gurunya sendiri loh ya, ini yang guru-guru itu kan berarti lebih leluasa untuk mengembangkan diri. Sedangkan untuk yang di rumah mungkin ini, yang di rumah kesempatannya itu ya tergantung lagi tadi orang tuanya yang ada di rumah. Kita kembali kepada tadi ya, kalau guru-gurunya sudah kita berikan diklat, kemudian di rumah ngendor karena nyuwun sewu berlatar belakang orang tuanya harus kerja, akhirnya lepas juga. Iya. Tapi kita tetap bersikukuh bahwa kami akan berusaha untuk bisa memaksimalkan, meskipun orang tua kita, orang tua mereka tidak respon atau respect terhadap apa yang kita berikan. Banyak hal yang harus bisa kita sikapi nanti ketika orang tuanya tidak mempedulikan. Kita coba untuk komunikasi, bolehkah kita home visit misalnya, atau kita kumpulkan di dalam sesuatu tempat tertentu secara terbatas atau bagaimana. Ini yang harus kita cari solusi-solusi dan solusi. Home visit ini berarti untuk anak-anak yang mengalami kendala ya Pak ya? Jadi dilihat dari permasalahan SDM-nya tadi. Iya. Nah terus untuk terobosan nih supaya program-program Bapak berjalan dengan sukses, semuanya itu sukses lah. Terobosannya apa? Harus didukung oleh semuanya. Ya, didukung dari semua dari pihak, semuanya. Ya. Saya tidak akan bisa berdiri di sini kalau tidak ada kursi yang menopang saya. Dan tidak ada kendaraan yang bisa mengantarkan saya ke sini. Jadi semua harus bersama-sama satu tim untuk melaksanakan mencapai satu tujuan. Iya. Yaitu memaksimalkan pendidikan, terutama di Ngalian. Makhluk sosial, kembali kerjasama, gotong royong, nah itu kembalinya ke situ semua. Iya, betul. Nah, sekarang ini Pak, kalau saya melihat ini ada program K3S yang sangat spesial ini, yang sangat unik, yang kaitannya dengan program Jogo Konco. Kalau di masyarakat itu kan sudah ada program Jogo Tonggo, itu kan sudah wajar ya seperti itu. Nah, untuk program Jogo Konco sendiri ini seperti apa itu Pak? Itu merupakan suatu kegiatan sosial karena tanggap terhadap situasi. Sebetulnya itu sudah kita laksanakan 1 tahun yang lalu itu. Tanggal 2 Juli itu kami bersama-sama dengan PGRI membagikan 1.000 masker. Yang dulu ya pertama kali itu ya. Kami mengerahkan teman-teman di Korsatpen Ngalian, saya bagi 3 ke tempat-tempat tertentu. Tentunya kami koordinasi dengan Satgas Kecamatan, Satgas Kelurahan juga. Saya harus kemana, bagaimana. Akhirnya diberi jalan, kami harus ke Pasar Jerakah, Pasar Ngalian, dan Pasar Krempiang. Iya, saat itu tuh saya ikut yang di Pasar Krempiang, Pak. Itu. Ternyata itu salah satu program K3S juga. Itu program K3S kerjasama dengan PGRI. Melihat kondisi di lapangan. Kemudian di 1 tahun kemudian ini melihat kondisi kok koyok ini, ada beberapa teman kami yang terkapar corona dan sebagainya. Yuk, suatu malam saya mencoba untuk melempar bola. Alhamdulillah ditangkap oleh teman-teman. Kalau begitu nanti kami akan launching tanggal 12 Juli. Dan alhamdulillah di situ yang jenengin niat kalau sudah bulat pasti ada yang mensupport ya. Kami disupport dari pihak kedua. Tapi pihak kedua ini berupa koperasi, Mbak. Gitu. Memberi bantuan kepada kami sebanyak 90 box masker. Pihak kedua itu dari koperasi, ada juga kah dukungan dari guru-guru yang ada di Ngalian? Sangat mendukung beliau-beliau. Kami mengumpulkan dana itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita kembali. Alhamdulillah mencapai 10 juta dari teman-teman itu. Ditambah sumbangan pribadi dari ketua koperasi pada waktu itu 1 juta. Wah, alhamdulillah Pak, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih sekali. Maka planning kami yang semula hanya 90.000 atau 100.000 kemarin itu menjadi 130.000 per paket yang kami berikan kepada teman-teman yang terpapar COVID. Tentunya tidak bisa menjangkau semuanya, tapi
per tanggal 30 Juni dengan bukti ada hasil lab positif tersebut. Mohon maaf nih Pak Tek, saya juga salah satu penyintas yang merasakan salah satu manfaat dari Jogo Konco itu sendiri. Saya mungkin ini mewakili teman-teman yang sama-sama penyintas juga, yang sama-sama korban COVID, mengucapkan terima kasih banyak kepada K3S khususnya atas perhatian dan bantuannya, serta kepada guru-guru yang ada di Ngalian ini. Terima kasih akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tanpa ada teman-teman tidak akan bisa seperti itu. Sebetulnya kami juga melaksanakan doa itu Mbak. Tanggal 8 Juli itu kita melaksanakan doa istighosah. Selain kita memberikan fisik berupa paketan, kami melaksanakan kerjasama dengan Paguyuban Guru Agama. Kita melaksanakan istighosah bersama tanggal 8 Juli itu. Kemudian yang jauh, yang dekat dengan kemarin itu hari Jumat, kita mengolahragakan jiwa, rasa, dan pikiran kita melalui dengan kerjasama teman-teman dari FK Forum KKG Olahraga. Itu berarti salah satu itu ya, spirit juga ya. Iya, kalau kita sudah support dengan material, spiritual sudah, sekarang fisik. Iya, doa pendekatan diri kepada Allah ya. Nah ini Pak Tek, harapan pendidikan nih di masa pandemi seperti ini dan usaha K3S untuk mensukseskannya seperti apa? Harapan kami teman-teman itu bisa melaksanakan pembelajaran hibrid. Apa itu Pak? Hibrid learning. Hibrid learning. Bahasa apa aku krungu dhewe itu Mbak. Tapi setelah saya telusuri, ya benar juga ini. Ini adalah nilai jual. Nilai jual kita sebagai lembaga pendidikan. Kembali Mbak, saya bercermin dari sebuah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Ada sekolah di swasta ini yang muridnya belajarnya jarak jauh sekali di luar Pulau Jawa. Dia berada di Irian Jaya, tetapi pembelajarannya dari Semarang. Kayak ngopo, aku bilang gitu. Coba aku pengen lihat dia. Ternyata dari keluarga Kapolda kalau nggak salah. Itu berarti orangnya mampu itu yang orangnya mampu. Memang harus mengikuti tugas orang tuanya. Dia anak kelas 9, 10 apa SMA ya Mas? Ya pokoknya SMA. Sampai detik ini dia mengikuti pembelajaran di SMA swasta di Semarang, tapi posisinya di Irian Jaya. Jadi setiap pagi, kalau di sini jam 7 kan berarti di sana jam 9 ya. Terpaut 2 jam ya. Jadi pembelajaran di sini setengah 8, kemudian sampai di sana kan ya setengah 10 ya, 2 jam pokoknya. Nah, dia ngikuti, rapotnya pun dari sini. Dan nanti saya tanya, ini nanti sampai ujian? Iya, saya akan mengikuti ujian dari sini juga. Dan inilah yang saya katakan tadi, menurut saya ke depannya sekolah itu hanya sebagai lembaga administratifnya saja yang akan kalau butuh sesuatu silahkan datang ke sekolah untuk administrasinya. Tapi mereka belajar dari segala penjuru. Berarti hibrid itu hampir sama dengan PJJ juga seperti itu Pak? Iya, pembelajaran jarak jauh kan Mbak yang bisa daring, luring dan sebagainya. Iya. Dan kayaknya ikon Kota Semarang itu ya menjual proses pembelajaran hibrid ini. Yang menggunakan sistem daring dan luring itu sendiri. Gitu. Nah itu tadi perbincangan kita dengan Pak Tekno, Ketua K3S. Nah bisa kita simpulkan bahwa dari perbincangan ini, pemimpin yang hebat itu tidak lahir dari situasi-situasi yang biasa-biasa saja. Nah COVID-19 menjadi ujian untuk memunculkan kualitas kepemimpinan yang terbaik. Nah pemimpin yang adaptif, leadership lah itu yang akan membawa perubahan dan kemajuan untuk negeri ini. Nah Pak Tek, saya punya pantun nih buat Pak Tek. Tapi pantunnya nyambung apa enggak, saya enggak tahu nih. Menghemat pangkal kaya, boros jadi sengsara. Nah K3S maju dan jaya bersama Bapak Sutekno. Aduh, terima kasih ini malah atas saya supportnya. Promosi nih, malah saya promosi bukan kampanye. Pesan saya teman-teman bisa tetap menjaga prokes ya, tidak lagi menjadi 5M,
diringkas menjadi 1M saja. Yo Apa manut. itu? Nah, Yo manut sama aturan gitu Iya. aja. Manut Enggak ya. usah mau harus Pemimpin 5, ya. wis manut we. Kon 5, kon 10, kon 3 manut. Nah, gitu aja. Nah, itu. Insya Allah kalau kita manut sama pimpinan, insya Allah tidak akan kemana-mana kok. Pesan yang sangat simpel tadi. Sangat simpel sekali, manut manuto. Apapun yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin itulah yang terbaik. Nah, seperti itu ya Pak. Terima kasih pemirsa sudah menyimak podcast perdana kita. Terima kasih Pak Tek sudah hadir dan berbagi dengan kita. Nantikan podcast-podcast berikutnya di Tripod PW3 Podcast. Sekali lagi ya Pak, kita ulangi. Ya. Bersama di Tripod PW3 Podcast. Iya. Pemirsa jangan lupa like dan subscribe YouTube SD Negeri Purwoyoso 3 untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.